Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, para thalabul ilmi yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa menuntut ilmu, mempelajari kebaikan yang mudah-mudahan dengan ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang agung. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para ikhwah, para thalabul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas beberapa hadis yang berkaitan tentang kewajiban kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua ini merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, ridallahu fi ridal walidaini. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergantung keridhaan orang tua atau keridhaan kedua orang tua kita. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan di antara amalan yang utama, ya, ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menanyakan tentang ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Maka setelah menyebutkan sesuatu yang berkaitan, yaitu hak yang berkaitan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan salat tepat pada waktunya, kemudian Nabi SAW menyebutkan birrul walidain, ya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan ayat-ayat atau dalil-dalil yang menyebutkan hal demikian sangatlah banyak, ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, maka dosa di antara jajaran dosa yang besar, ya, bahkan dosa yang besar, dosa besar yang paling besar, ya, di antaranya adalah hadis Abu Bakrah ketika Nabi SAW ingin mengabarkan kepada kita, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar atau dosa besar yang paling besar? Setelah menyebutkan al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi mengatakan apa? Uququl walidaini, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Terlebih yaitu kepada ibu. Ya, terlebih kepada ibu. Ya, sebagaimana hadis dari Muawiyah bin Jahimah, ya, bahwa Jahimah
mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, aradtu an aghsuwa." Wahai Rasulullah, aku ingin berperang. Aku ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersamamu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam balik tanya kepada Jahimah ini, "Halaka min ummin?" Apakah engkau wahai Jahimah masih mempunyai ibu? Maka kata Jahimah, "Na'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Wahai Jahimah, tetaplah bersamanya. Tetaplah bersama ibumu. Ya, karena sesungguhnya surga berada di bawah kedua telapak kakinya. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya. Oleh karena itu, maka ketika kita sudah mengetahui bahwa di antara perbuatan yang utama, ya, di antara perbuatan yang bisa mendatangkan pahala yang besar adalah berbakti kepada orang tua, maka justru sebaliknya, ya. Maka sebaliknya, ketika seseorang durhaka, ketika seseorang merendahkan, ketika seseorang mencela orang tuanya, maka ini termasuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas yaitu hadis yang ke-23, yaitu tentang larangan mencela orang tua. Ya, larangan seseorang mencela orang tuanya. Hadis yang ke-23 silahkan dibaca Fajar. Larangan mencela orang tua. Minal kabairi syatmur rajul. Saya ambilkan Al-Quran terjemah. Wa an Abdillah bin Amr wa an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sallallahu alaihi wasallam. Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qila yasubbu rajulu walidayhi. Qala na'am yasubbu aba rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fayasubbu ummahu. Muttafaqun alaihi. Baik, dibaca artinya. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. termasuk dosa besar adalah seorang lelaki yang mencela kedua orang tuanya. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana mungkin ada seorang anak yang mencela kedua orang tuanya sendiri? Rasulullah menjawab, bisa saja. Begini kasusnya, yang bersangkutan mencela ayah orang lain, lalu gantian ayahnya dicela. Dia mencela ibu orang lain, lalu gantian ibunya dicela. Muttafaqun alaih. Baik, pada hadis yang ke-23 ini, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridai keduanya. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi." Ya, kata Nabi, di antara dosa besar, ya, yang termasuk dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Qila, kemudian ditanyakan kepada beliau, kepada Nabi, wahal yasubbur rajulu walidayhi. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang mencela kedua orang tuanya sendiri? Ya, artinya hampir-hampir mustahil untuk terjadi. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala na'am. Ya, itu bisa saja terjadi. Tetapi mungkin kasusnya tidak tidak langsung seorang anak mencela orang tuanya atau merendahkan orang tuanya. Tetapi kasusnya mirip-mirip seperti ini. Yasubbu abar rajuli fayasubbur rajulu abah. Ya.
yang bersangkutan mencela ayah orang lain, lalu gantian ayahnya dicela. Artinya seseorang mencela orang tua orang lain, kemudian orang itu mencela balik kepada orang tua kita. Wa yasubbu ummahu, dia mencela ibu orang lain, fayasubbu ummahu, lalu gantian ibunya balik dicela. Ya, artinya gantian. Meskipun seseorang tidak langsung mencela orang tuanya, akan tetapi kasus yang seperti ini sama saja, ya, sama saja dia mencela orang tuanya, ya. Karena apa? Karena yang menyebabkan orang lain mencela kedua orang tuanya adalah dia sendiri. Karena dia yang memulai untuk merendahkan, untuk mencela orang tua yang lainnya. Kemudian dia balas dengan hal yang semisal. Ya, baik. Di sini ada beberapa kosakata yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kalimat minal kabairi. Ya, al-kabair bentuk jamak, ya, atau bentuk plural dari kalimat kabirah yang artinya besar. Jadi kalau seandainya dikatakan minal kabairi, yang termasuk dosa besar, ya, di antara dosa besar, yaitu syatmur rajuli walidayhi, yaitu seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Kemudian yang lainnya adalah yasubbu, ya, wahal yasubbu, ya, sabba yasubbu artinya mencela atau mengumpat, ya, bisa dimaknai mencela, bisa dimaknai menjelekkan, merendahkan. Ini dari kalimat sabba yasubbu. Adapun syatama yastumu, ya, jadi ada syatama yastumu, ada sabba yasubbu. Kalau sabba yasubbu artinya mencela, merendahkan, mengumpat. Adapun syatmu atau syatama yastumu dari kalimat syatama yastumu, syatmu artinya mensifati orang lain dengan sifat yang layak baginya, ya. Jadi syatama yastumu itu seseorang mensifati orang yang lain dan memang sifat itu layak baginya, tetapi tujuannya memang untuk melecehkan, ya. Memang sifat itu layak untuk disandang orang tersebut, tetapi, ya, tujuan dia menggelari orang tersebut dengan sifat yang dia lontarkan itu tujuannya untuk melecehkan. Maka ini dikatakan dengan syatmu atau syatamayashtumu. Ini dari beberapa kosakata yang perlu kita fahami maknanya, ya. Baik, kemudian kita masuk pada kandungan hadis. Ya, ada beberapa faidah yang disebutkan oleh penulis dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah pada hadis yang sebelumnya telah dijelaskan hak-hak kedua orang tua serta wajibnya untuk selalu berbuat baik kepada keduanya. Ya. Hadis-hadis yang kita bahas yang berkaitan tentang memuliakan kedua orang tua, wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tua, ya, bahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu dikaitkan dengan keridhaan orang tua, maka ini semuanya menunjukkan akan besarnya kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Bahkan dalam surat Luqman sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika orang tua itu mengajak kita kepada sebuah perbuatan dosa, bahkan disebutkan dengan perbuatan syirik, maka kita pun, ya, sebagai anak tetap bergaul dengan mereka, tetap menunjukkan perangai yang baik kepada mereka. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuanya itu memaksamu, ya, ini memaksa, bukan mengajak, ya, tetapi ini memaksamu untuk mempersekutukan aku kata Allah dengan yang lainnya, ya, dan engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka tidak boleh kita taati, ya, karena tidak ada ketaatan, ya, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk.
La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi pada ayat yang setelahnya Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi meskipun engkau tidak mentaati, meskipun engkau tidak boleh mentaati, tetap kewajibanmu untuk mempergauli mereka, untuk bersama dengan mereka, menunjukkan akhlak yang mulia meskipun engkau mengingkari ajakan mereka. Itu adalah kewajiban kita bagi setiap anak. Ya. Maka orang tua memiliki hak, ya, yang harus kita tunaikan. Ya, kewajiban kita sebagai anak harus memuliakan orang tua. Tidak boleh kita merendahkan, tidak boleh kita melecehkan, bahkan tidak boleh kita menjatuhkan reputasinya di hadapan orang lain. Ya, yang seharusnya kita muliakan mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan kewajiban atau berbaktinya kepada orang tua itu setelah ya kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, agar engkau tidak ya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Ya, jadi berbakti kepada orang tua itu menjaga nama baiknya. Berbakti kepada orang tua kita menunjukkan perangai kita yang baik kepada mereka. Berbakti kepada orang tua juga berusaha untuk selalu menyambung silaturahmi. Ya, ini kebanyakan para thalabul ilmi ketika sudah berada di tempat yang jauh, tempat yang tidak mungkin setiap pekannya atau mungkin setiap bulannya pulang untuk menengok kedua orang tua, maka ini dijadikan alasan sebagian penuntut ilmu agar tidak berkomunikasi dengan orang tua. Ya, alhamdulillah antum di sini ya meskipun hanya 1 pekan sekali ya karena mungkin banyaknya kegiatan, maka disempatkan ketika hari Ahad diberikan kesempatan untuk telepon menghubungi orang tua, ya maka digunakan untuk menanyakan kabar mereka. Ya, sampaikan kabar-kabar yang baik, ya, doakan ya mereka, dan kalian pun juga meminta doa kepada mereka. Ya, didoakan. Mungkin antum ada kesulitan, ya, terkadang kesulitan-kesulitan yang kita alami, baik urusan dunia maupun akhirat kita, itu terkadang karena memang buruknya hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Ya, maka tidak menjadi alasan seorang anak ketika berada di tempat yang jauh dari orang tuanya tidak bersilaturahmi. Ya, yang terbaik bersilaturahmi ya berkunjung langsung. Akan tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan, tanyakan kabar. Ya, kalau seandainya kita misalnya punya teman akrab, teman baik, selalu kita hubungi. Ya, selalu kita tanyakan kabarnya. Selalu kita telepon. Ya, karena dulu punya pengalaman baik dengan mereka, misalnya seperjuangan. Bagaimana dengan orang tua kita? Ya, bagaimana dengan orang tua kita yang telah membesarkan kita sampai kalian bisa belajar di tempat ini ya karena jasa mereka berdua. Ya, dan ketahuilah bahwa ketika seseorang memutus tali silaturahmi, maka ini adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang terhalang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memutus silaturahmi dengan orang yang kita diperintahkan untuk menyambungnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengancam orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dhanbin ajdaru ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihi fid dunya." Tidaklah ada sebuah dosa yang lebih pantas Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya di dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala simpankan nanti di akhirat. Ya, jadi di dunia hukumannya disegerakan, di akhirat masih disimpankan hukumannya. Tidak habis, tidak selesai di dunia saja. Ya, mithlul baghi wa qati'atur rahimi. Ya, melainkan itu orang-orang yang melampaui batas, mendolimi diri mereka sendiri dan pemutus tali silaturahmi. Ya, baik. Ini yang pertama, yaitu kewajiban kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan mungkin sudah tidak asing lagi ya, sangat familiar, yaitu ayat tentang yang menyebutkan larangan kita untuk mengucapkan kalimat ya. Fala taqul lahuma uffin
wa la tanharhuma. Ya, jangan mengucapkan kalimat jangan mengucapkan kalimat yang bisa menyakiti hati mereka, dan jangan kalian hardik mereka. Ya, membentak, ya, mengancam, ya, luar biasa. Ini perbuatan-perbuatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa-dosa besar yaitu orang mencela kedua orang tuanya. Maka ketika itu para sahabat heran dengan sabda beliau ini. Mungkinkah seorang anak mencela orang tuanya, wahai Rasulullah? Ya, maka beliau menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sengaja mencela kedua orang tuanya jika dia menjadi sebab akan hal itu. Ya, jadi seseorang mungkin dia tidak sengaja, ya, tidak secara sengaja dia langsung mencela kedua orang tuanya. Akan tetapi Nabi menjelaskan jika dia menjadi sebab akan dihinanya, akan dicelanya kedua orang tua, maka kedudukannya itu sama. Ya, makanya tatkala yang bersangkutan mencela ayah seseorang, lantas ayahnya gantian yang dicela, maka ini pun dosanya sama. Dosanya sama dengan orang yang sengaja mencela kedua orang tuanya. Ya, karena dalam sebuah kaidah dikatakan al-umuru bimaqasidiha. Sarana itu mempunyai status hukum yang sama dengan tujuannya. Jadi kalau seandainya seseorang itu membuat sebuah sebab, membuat sebuah wasilah perantara agar orang tuanya itu dicela oleh orang lain, maka ketahuilah bahwa itu pun juga menyebabkan dosa yang sama ketika seseorang sengaja mencela kedua orang tuanya. Ya. Jadi dalam kasus yang lain misalnya, mungkin antum tidak langsung menyakiti teman antum, tetapi antum menjadi perantara, menjadi sebab agar teman antum ini disakiti oleh orang lain, dicela oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain, maka antum pun ya meskipun tidak mencela, karena antum menyebabkan orang itu dicela, dihina, direndahkan, maka dosanya pun sama. Ya, dosanya pun sama. Ya. Baik. Kemudian status orang yang menjadi sebab terjadinya sebuah peristiwa, ya, atau yang kita sebut dengan provokator, ya, di mana yang bersangkutan statusnya sama dengan orang yang terlibat langsung dalam sebuah perbuatan. Ya, jadi status orang yang menghina, status orang yang mencela itu sama dengan orang yang menyebabkan orang itu dihina dan dicela. Meskipun dia tidak langsung menjadi pelakunya, meskipun dia tidak langsung mencela, meskipun dia tidak langsung merendahkan, akan tetapi karena dia menjadi sebab, maka itu pun mendapatkan dosa yang sama dengan pelakunya. Kemudian yang kelima atau yang selanjutnya, Ibnu Battal menyatakan hadis ini merupakan dasar bagi kaidah, ya, syaddud dari'ah, ya, atau syaddud daro'i. Ya, jadi dalam agama kita ini ada istilah syaddud dari'ah atau syaddud daro'i. Apa yang dimaksud dengan syaddud dari'ah? Yaitu menutup peluang terjadinya kerusakan dan atau tindakan preventif. Jadi kalau seandainya saya melakukan ini, kemudian nanti terjadi kemungkaran, terjadi kemaksiatan, maka agama memerintahkan akan adanya syaddud dari'ah. Ya, menutup, ya, segala kemungkinan yang bisa menimbulkan kerusakan. Ya. Atau kita bilang, kalau istilah kita, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Sebelum benar-benar terjadi kerusakan tersebut, maka syariat memerintahkan untuk menutupi semua celah. Ya. Misalnya, kalau seandainya nanti ada seseorang misalnya mandi di tempat ini, ya, kemungkinan besar orang tersebut tidak akan bisa menyelesaikan mandinya dengan sempurna, karena biasanya jam segini listriknya mati misalnya. Ya, maka untuk menutupi celah-celah yang seperti itu agar tidak terjadi, ya, ketidaksempurnaan dalam seseorang membersihkan atau bertoharoh, maka perlu, ya, mungkin dikasih pengumuman bahwa kamar mandi ini tidak layak untuk digunakan. Ya, seperti itu diperintahkan, ya, atau yang dikenal dengan syaddud dari'ah atau syaddud daro'i. Sebagaimana seseorang
diharamkan, ya, diharamkan untuk mencela, untuk merendahkan atau menghina sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan orang-orang yang tidak tahu tentang ilmunya itu balik mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu perbuatan yang diharamkan, maka haramlah perbuatan tersebut meskipun si pelaku tidak bermaksud demikian. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin. Kata Allah, dan janganlah kalian memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka nanti akan balas memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ya, kalau seandainya nanti dikhawatirkan justru Allah Subhanahu wa taala yang dilecehkan, yang dihina, maka kita pun tidak boleh menghina sesembahan mereka. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menjelaskan, Allah taala melarang kaum mukmin dari perkara yang pada dasarnya dibolehkan bahkan disyariatkan. Boleh tidak kita menganggap bahwa atau berkeyakinan, ya, berkeyakinan bahwa sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang batil. Sesembahan yang batil yang tidak bisa memberikan mudarat, yang bisa tidak memberikan manfaat. Ya, akan tetapi tatkala hal itu bisa mengakibatkan dicelanya Rabb alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melarang hal demikian. Ya. Jadi ayat ini, yaitu ayat yang ke-108 dari surat Al-An'am, ini menunjukkan akan kaidah syariat innal wasaila laha ahkamul maqasid. Ya, sarana itu mempunyai status hukum yang sama dengan tujuan. Ya, innal wasaila laha ahkamul maqasid. Sarana itu mempunyai status hukum, ya, sarana mempunyai status hukum yang sama dengan tujuan. Artinya jika sarana itu menghantarkan pada sesuatu yang diharamkan, maka ia pun diharamkan meskipun pada asalnya dihalalkan. Sesuatu yang halal, tetapi ketika kita lakukan itu nanti menjadikan kerusakan atau mudarat yang lebih besar, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ya, kalau misalnya memang ada orang yang misalnya tahu ada sebuah tempat yang dijadikan orang-orang mabuk, minum minuman keras misalnya, kemudian sengaja dia punya inisiatif biar orang itu tidak mengulangi perbuatannya, tidak suka minum minuman keras, akhirnya tempat minuman keras itu diberikan ya misalnya tai ayam atau mungkin kotoran. Ya, kalau seandainya itu nanti malah justru ya memudaratkan seseorang, justru mengakibatkan nyawanya hilang karena dia telah merusak tempat yang digunakan untuk melakukan kemungkaran ini, maka tidak boleh dilakukan. Ya, meskipun itu disyariatkan, yaitu mengingkari kemungkaran. Tetapi ingat, mengingkari kemungkaran dengan cara yang tepat. Jangan sampai ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Niat kita agar orang-orang itu tidak minum minuman keras di tempat tersebut, karena kita melakukan hal tersebut, yaitu menaruh kotoran atau mungkin dan lain sebagainya, agar niat kita orang itu tidak lagi minum minuman keras, tetapi justru nyawa kita yang melayang, justru kita yang akan dipukuli, justru akan memudaratkan diri kita. Maka hal-hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Ya, begitu juga ketika seseorang misalnya menyatakan bahwa sesembahan selain Allah itu batil, patung atau mungkin hewan yang disembah oleh sebagian orang, kita nyatakan itu adalah sesembahan yang batil. Tetapi kalau seandainya itu nanti bisa memudaratkan agama kita, bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala yang dicela, maka hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sarana yang dicantumkan pada hadis ini merupakan contoh yang diharamkan. Jika demikian halnya, maka tujuan dari perbuatan haram juga merupakan sesuatu yang
yang diharamkan. Ya. Jadi kalau seandainya sarana itu diharamkan, maka jatuhnya juga dia sesuatu yang diharamkan. Meskipun diyakini, ya, sebagian orang meyakini bahwa dengan sesuatu yang haram ini bisa menghasilkan maslahah yang besar, ya, tetapi syariat menyatakan itu haram, tidak boleh. Ya, ada yang misalnya sebagian berdakwah dengan cara-cara yang diharamkan. Ya, meskipun pada ujungnya banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Tetapi ingat, ketika cara itu cara yang salah, bahkan dinyatakan haram dalam agama kita ini, maka itu pun juga jatuhnya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kita tambah satu lagi, hadis yang ke-24, yaitu hadis tentang larangan memboikot lebih dari 3 hari. Ya, silakan Dikri dibaca. La yahillu lil muslimin wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu wa salati riyalin yaltaqiyani wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Baik, hadis yang ke-24 yaitu dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih 3 hari. Disebutkan salati layalin, yaitu 3 hari 3 malam. Baik, kalau seandainya ada seseorang mengetahui sebuah ungkapan la yahillu, tidak dihalalkan, berarti ini sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana seorang muslim tidak dihalalkan untuk memakan daging babi, maka berarti daging babi itu diharamkan bagi seorang muslim. Ya. Misalnya seorang muslim dilarang untuk tidak isbal, berarti perbuatan isbal ini diharamkan dalam syariat agama Islam ini. Maka begitu juga dengan perbuatan yang satu ini. Ya, tidak dihalalkan bagi seorang muslim. Ya. Setiap orang yang berstatus agama Islam, maka dia tidak boleh mendiamkan saudaranya. Saudaranya ini yang dimaksud siapa? Saudaranya muslim atau saudara tetangganya atau gimana? Ya, jadi saudara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Adapun kalau seandainya orang itu berstatus non muslim, maka ini tidak masuk dalam pembahasan hadis ini. Yaltaqiyani, kemudian keduanya saling bertemu. Fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Kemudian yang satu membuang muka ke sini, sementara yang lain membuang muka ke situ. Artinya tidak saling menyapa, tidak saling mengucapkan salam. Wa khairuhuma, dan yang lebih baik dari keduanya atau sebaik-baik dari keduanya, alladzi yabda'u bisalam, yaitu orang yang memulai dengan salam. Ya, muttafaqun alaihi. Ya. Dari lafaz hadis ini ada kalimat ayyahjuro. Ya, dari kalimat hajaro yahjuru ayyahjuro, yang artinya adalah meninggalkan, tidak menanggapi perkataan saudaranya yang mukmin. Ya, artinya cuek gitu loh. Ya, tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh saudaranya yang mukmin. Ya, hajaro yahjuru, ya, ada kalimat istilah menghajar. Ya, hajar ini bukan dihajar ya, tapi hajar artinya ditinggalkan, diboikot, tidak diajak bicara, tidak diucapkan salam kepadanya. Begitu juga dalam syariat ketika menghadapi wanita yang nusyuz, wanita yang melakukan pembangkangan kepada suaminya.
Ya, ada beberapa solusi yang ditawarkan syariat kepada kita, ya, kepada suami ketika mengalami pembangkangan istrinya. Yang pertama dinasihati, fa'iduhunna. Kemudian yang kedua wahjuruhunna, dihajar, pisah ranjang. Ya, tidak tidur bersamanya, tidak mengajak ngobrol dengannya, maka ini dihajar. Ya, kemudian wadribuhunna, gimana? Fa'iduhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Kemudian setelah itu kalau tidak bisa dipukul. Maka arti hajar di sini adalah tidak menanggapi perkataan saudaranya. Artinya udah kamu ngomong aja apa aja, udah enggak usah saya balas, enggak usah saya tanggapi perbicaraanmu. Maka ini dimaksud dengan ayyah juro, yang memboikot. Yang pertama, kandungan hadis dari hadis yang mulia ini, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya mempunyai sangat besar dan lumayan banyak. Ya, sebagaimana yang kita pelajari kemarin, hak muslim atas muslim yang lainnya. Ya, siapa yang masih ingat? Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu maka penuhilah. Ya, apalagi enggak urut juga enggak apa-apa. Wa idza stansahaka fansahu. Apabila dia meminta nasihat maka nasihatilah. Ya. Kemudian wa idza marida fa'udahu. Apabila dia sakit, kunjungi, jenguk. Kemudian wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya, ikutilah jenazahnya, memandikannya, menyolatkannya sampai nanti mengkuburkannya. Ada satu lagi. Apa yang belum tersebutkan? Fa idza atasha fahamidallah fashammithu. Ya, apabila dia bersin kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kita pun juga mengucapkan yarhamukallah. Ya, ini merupakan hak muslim atas muslim yang lainnya. Jadi pada asalnya kita ada kewajiban kepada saudara muslim. Ya, yang mana kata Nabi SAW, al-mu'minu yashuddu ba'duhum ba'dah. Seorang mukmin itu, perumpamaan kaum mukmin itu bagikan seperti bangunan, kalbunyani yashuddu ba'duhum ba'dah, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan Nabi dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, matsalul mu'minina, perumpamaan kaum mukminin, fitawaddihim, dalam hal mencintai, wa tarahumihim, dalam hal kasih sayang, wa ta'atufihim, dalam hal mengasihi, kama salil jasad. Perumpamaannya itu seperti satu tubuh, idashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka semua tubuh akan merasakan sakit. Ketika antum sakit gigi misalnya, yang sakit itu giginya saja atau jasad kita? Air mata juga menangis misalnya, ya. Tangan karena sudah tidak betah lagi pukul sana sini misalnya, seperti itu, ya. Orang sakit gigi yang sakitnya itu nggak kelihatan tapi rasanya luar biasa, ya. Makanya rajin untuk bersiwak, ya. Rajin untuk bersiwak, ya. Baik. Perumpamanya seperti itu. Kalau seandainya ada anggota tubuh yang lain merasakan sakit, maka yang lain pun juga akan ikut sakit, ya. Pada asalnya, ya, seorang muslim dengan yang muslim yang lainnya seperti itu. Ketika dia merasakan kebahagiaan, kita pun juga ikut senang. Ya, kata Nabi SAW, la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi. Ya, dalam hadis yang kita sebutkan tadi, li jarihi. Ya, tidak beriman seorang hamba, artinya tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia tuh mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalau ada kebaikan yang diraih oleh saudara kita, kalau ada kesuksesan yang didapatkan oleh saudara kita, maka kita pun juga ikut senang. Karena apa? Karena bukan kita merasa iri, tidak, tetapi itulah kewajiban saya kepada saudara kita.
Ya, kalau seandainya ada orang yang mendapatkan kenikmatan, kita juga ikut senang. Sebagaimana kenikmatan itu nanti suatu saat juga akan kita dapatkan. Ya. Bukan karena kita merasa dibeda-bedakan rezeki kita, tidak. Tetapi saya melakukan hal ini, saya ikut senang saudara saya mendapatkan kenikmatan karena itulah yang diperintahkan dalam syariat agama Islam. Ya, bukan justru iri kepadanya, mencelanya, ya. Tetapi yang diperintahkan kita juga ikut senang. Ya, dan dengan sikap yang seperti ini menyebabkan saya itu menjadi orang yang mulia. Ya, dengan sikap yang seperti ini, ya ini menjadikan saya adalah orang yang mulia, orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah ya pada asalnya kewajiban seorang muslim menghadapi muslim yang lainnya, tidak boleh mengacukan, tidak boleh memboikot, tidak boleh ya acuh tak acuh terhadap urusannya. Ya, akan tetapi ya, dalam hadis ini, jika semua hak telah disebutkan di atas merupakan kewajiban yang sangat dianjurkan untuk ditunaikan oleh agama mulia ini, maka bagaimana dengan orang yang sampai hatinya mendiamkan saudaranya? Ya, ya memang ada suatu kondisi yang seseorang itu memang diharuskan untuk mendiamkan. Ya, misalnya tadi ada seorang suami melihat pembangkangan istrinya mulai tinggi di hadapannya, berani untuk berbuat semena-mena kepada suaminya. Solusi syariat yang ditawarkan, dinasihati. Dia nasihati tidak mendatangkan pengaruh, maka dihajar. Ya, dihajar itu bisa pisah ranjang, tidak mengajaknya bicara, itu sebagai pelajaran bagi dia, biar dia itu merasa butuh kepada kita. Ya, ada sebuah kondisi yang memang kita diharuskan untuk seperti itu. Ya, tentunya hal-hal yang seperti ini juga sesuai dengan tuntunan dari syariat. Ya. Jadi ketika kita melakukan hal yang seperti itu, ya, maka pada asalnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, kecuali kalau misalnya memang ada seseorang yang melakukan sebuah kemungkaran, melakukan sebuah kemaksiatan, ya, maka boleh lebih dari 3 hari, sebagaimana yang lakukan oleh Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik, kemudian dua orang sahabatnya yang bernama Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi'. Yaitu ketika Ka'ab bin Malik ini tidak mengikuti perang Tabuk, ya, tertinggal dari pasukan Nabi SAW dari perang Tabuk. Yang mana Ka'ab bin Malik ini terkenal dengan orang yang sudah tidak diragukan lagi akan kualitas keimanannya. Setiap peperangan hampir-hampir Ka'ab bin Malik ini mengikuti peperangan tersebut. Tetapi ketika perang Tabuk, maka Ka'ab bin Malik ini diceritakan bahwa dia tertinggal dari peperangan tersebut, tertinggal dari pasukan Nabi SAW pada peperangan Tabuk. Yang mana peperangan Tabuk adalah peperangan yang sangat rumit, ya, sangat sulit untuk dilakukan. Ketika itu panas yang sangat, kemudian musim paceklik dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu Ka'ab bin Malik tidak ikut perang bersama Nabi SAW. Kemudian setelah itu Ka'ab bin Malik yang menyampaikan ya kejujurannya bahwa sebab dia tidak mengikuti perang ini karena tersibukkan dengan urusan dunianya. Maka kemudian Nabi SAW tidak memberikan sesuatu apapun, tidak memutuskan perkara itu sampai datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah itu Ka'ab bin Malik ini didiamkan, diboikot oleh Nabi SAW beserta 2 sahabatnya. Ya, tidak diajak bicara, tidak disapa. Ya, pastinya ini merugikan Ka'ab bin Malik. Ya, maka setelah 50 hari turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti bisa disebutkan, bisa dibuka dalam surat At-Taubah ayat yang ke-118. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alats tsalatsatil ladzina khulifu. Ya, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan. 3 orang di sini atau ayat ini berkaitan tentang peristiwa yang terjadi pada Ka'ab bin Malik dan kedua temannya. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Kemudian kata Allah, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, ya, karena tidak diajak berbicara, diboikot oleh Rasulullah berserta teman-temannya, ya.
Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Tsumma taballahu alaihim liyatubu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Oh ya. Oh ya, silakan. Ya, baik. Ya. Jadi setelah turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat 100 At-Taubah 100 yang ke-18, barulah setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya mengajak bicara kembali. Ya, artinya apa? Artinya pada asalnya tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Akan tetapi kalau seandainya kondisi ya mengharuskan seseorang itu diboikot agar menjadi pelajaran bagi dia, sebagaimana Rasulullah SAW memboikot Ka'ab bin Malik dengan kedua sahabatnya, maka ini pun merupakan tindakan sunnah, ya, tindakan sunnah, ya. Ya, penulis menyebutkan bahwa barang siapa telah mengerjakan maksiat secara terang-terangan, sama saja berupa perbuatan maupun perkataan atau keyakinan, maka pengucilan terhadapnya merupakan tindakan sunnah. Kalau ada penyebar bid'ah, kalau ada pelaku kerusakan yang melakukan kerusakan di sana sini, maka pengucilan kepada orang tersebut adalah tindakan yang disunnahkan. Siapa saja yang melakukannya, maka dia diberi pahala atas perbuatan tersebut. Karena pengucilan yang dilakukan semata-mata karena Allah merupakan manifestasi dari kemarahan terhadap pelaku kemaksiatan atau dilalaikannya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam Ahmad berkata, jika telah diketahui dengan pasti bahwa seorang telah berbuat dosa, maka tindakan dosanya mengucilkannya sampai 23 dan ke-24. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.